Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Pada kesempatan yang baik ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada kesempatan ini saya mengambil tema yaitu pencobaan di padang gurun. Kita akan membaca di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Lukas pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayat yang kedua, yaitu pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus akan melayani, akan memberitakan kabar baik, Tuhan Yesus itu dibaptis dan kemudian Roh Kudus itu membawa Tuhan Yesus di padang gurun, dan Tuhan Yesus di sana berpuasa 40 hari dan 40 malam. Dan juga Roh Kudus mengizinkan Tuhan Yesus untuk dicobai oleh iblis. Mengapa Roh Kudus mengizinkan Tuhan Yesus dicobai oleh iblis? Ada beberapa alasan yang saat ini mari kita belajar bersama-sama. Alasan yang pertama adalah supaya Tuhan Yesus ini semakin kuat. Di dalam pelayanan itu memang akan menghadapi banyak hal dan banyak masalah, sehingga perlu kekuatan yang lebih. Dan makanya pertama kali Tuhan Yesus dicobai oleh iblis ini sebagai sparring partner, artinya ada latih tanding, sehingga diharapkan nanti Tuhan Yesus akan semakin kuat di dalam pelayanannya. Yang kedua adalah supaya Tuhan Yesus ini bisa diketahui bahwa dia adalah benar-benar Mesias atau Juru Selamat. Karena pencobaan-pencobaan yang dialaminya, dia tidak mempan dan dia menang atas pencobaan-pencobaan iblis. Yang ketiga adalah supaya Tuhan Yesus peduli terhadap kita dalam menghadapi pencobaan, karena Tuhan Yesus pernah dicobai sedemikian rupa oleh iblis dan dia menang. Dan oleh karena itu, karena dia pernah dicobai, maka dia akan peduli terhadap kita, anak-anaknya yang juga ketika menghadapi pencobaan akan peduli dan akan memberikan kekuatan kepada kita. Yang keempat adalah supaya kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah pemenang. Jadi Tuhan Yesus adalah pemenang yang mampu mengalahkan iblis dari godaan-godaannya. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan, menjadi berkat bagi kita semua. Amin.